Tentunya bakal menjadi suatu kebanggaan kalau kita jadi aktor dan dapat peran di sebuah film. Apalagi kalau dapat peran utama, kita bakal ngasih seluruh usaha kita dan totalitas 100% dengan peran itu. Nggak jarang dengan begitu peran tersebut bakal ikonik bagi aktornya. Tapi ada aja sebagian aktor yang justru benci sama peran yang udah mereka jalanin. Alasannya juga berbagai macam, mulai dari ngerasa nggak total sampai nggak suka dengan karakternya. Nah, berikut ini kita kasih kalian list aktor-aktor yang benci dengan karakternya di film-film yang diperankan. Totally gorgeous, obviously. Pertama, ada Robert Pattinson di film Twilight. Udah menjadi rahasia umum kalau Robert Pattinson benci banget sama karakter Edward Cullen di film Twilight. Nggak cuma karakternya aja, dia bahkan benci filmnya dan orang-orang yang menyukai karakter dan filmnya. Padahal karakter ini begitu lekat dengan doi dan jadi idam-idaman penggemarnya. Pertama kali tayang di tahun 2008, film Twilight ngeraih pendapatan sebesar 407 juta US dollar. Itu satu film doang, belum yang lain. Robert Pattinson sendiri di casting sebagai Edward Cullen ketika dia berumur 21 tahun. Di usia itu Robert emang lagi idealis-idealisnya. Dalam sebuah wawancara juga Robert Pattinson bilang kalau Edward itu adalah orang yang paling konyol. Semakin dia membaca skripnya semakin benci. Ditambah lagi dia pria berusia yang udah berusia 108 tahun tapi masih perjaka. I won't be needing your services after all, John. Is she human? Yes. Shall escape my son. From your planet will be no more. Evil's We're afraid. beware my Selanjutnya ada Ryan Reynolds di film Green Lantern. Nah, buat yang kedua ini ada Ryan Reynolds nih. Pria humoris satu ini nggak pernah nyembunyiin dan malahan belak-belakan banget kalau sebenarnya dia benci perannya di film Green Lantern dan seluruh filmnya. Bahkan pas doi mendapatkan peran Deadpool yang sekarang melekat banget sama dia. Dengan sendiri di dalam film itu dia bilang benci banget filmnya sampai ngejelekin efek CGI yang di bawah standar. Pria yang juga sahabat dari Hugh Jackman dan Jake Gyllenhaal ini bahkan saking bencinya nggak pernah nonton sampai habis. Baru setelah 10 tahun berlalu ia mutusin buat nonton Green Lantern dan nge-review betapa jelek filmnya di platform Twitter. Hal Jordan sendiri adalah seorang pilot yang bekerja di Ferris Aircraft yang kemudian menjadi seorang superhero. And I'm Marshall, Barney's wingman. Yes, I am. Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking. Selanjutnya ada Jason Segel di film How I Met Your Mother. Mainin karakter di TV series bisa ngasih kalian tantangan yang berbeda. Terlebih kalau kalian main di sitkom yang udah berlangsung selama 9 season dan nyampe punya 200 episode lebih. Dan inilah tantangan yang harus dihadapi sama Jason Segel pas meranin Marshall Eriksen di How I Met Your Mother. Series yang mulai di tahun 2005 dan berakhir di tahun 2014 ini. Sukses secara kualitas dan banyak banget yang masih suka nge-rewatch seriesnya. Sebagian besar mungkin di antara kalian juga nih. Alasan Jason Segel sendiri sebenarnya cukup sederhana. Dalam wawancaranya dia bilang, ketika idola kalian adalah seorang yang bernama Peter Sellers mainin karakter selama 8 tahun, bukanlah peran yang harus kalian coba. Dengan kata lain, dia bosan dan karakter Marshall Eriksen yang kayaknya gitu-gitu aja juga nggak ada nilai lebih. Zola's pizza whenever you want. Sustained. Selanjutnya ada Kate Winslet di film Titanic. Kate Winslet udah sering banget dapat beberapa peran yang bikin dia dipuja dan dipuji. Makanya sah aja nih kalau ada yang bilang doi itu seorang living legend aktor. Tetapi nggak ada yang sebanding dengan popularitasnya ketika dia dapat peran di mahakarya James Cameron yaitu film Titanic. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini udah mecahin banyak rekor dan penghargaan.
Total ada 14 nominasi dengan 11 diantaranya berhasil membawa pulang piala Oscar. Di film ini Kate Winslet meranin Rose, seorang gadis yang udah tunangan dengan pria kaya raya. Namun seiring berjalannya waktu ia malah jatuh cinta dengan Jack, seorang seniman miskin yang nyelamatin dia pas Rose mau bunuh diri. Kate Winslet pada wawancaranya sempat bilang kalau dia ngerasa kurang maksimal sama akting dia. Dia ngerasa bisa ngelakuin lebih baik lagi. Pada wawancara lain juga dia pernah bilang kalau dia nggak nyaman dengan kepopuleran dari film Titanic karena dengan begitu semua orang ngelihat adegan melukis itu. Hello there. You're not here to be ogled, but those bracelets. Hey, Jangle. Are you not wearing a bra? Selanjutnya, Penn Badgley di film You. Kalau yang satu ini bukan karena ngerasa peran dia nggak maksimal atau filmnya yang jelek, tapi karena karakternya yang dia peranin benar-benar red flag. Penn Badgley sendiri udah sering bilang kalau emang dia suka banget sama karakter Joe Goldberg di TV series You. Pada wawancaranya dia ngungkapin kalau Joe Goldberg ini nggak banget. Dia overprotective, suka stalking orang yang dia suka, manipulatif, kasar, dan psikopat tentu aja. Di acara Vanity Fair juga dia bilang kalau di season kedua You dia semakin gak suka sama karakter Joe. Penn Badgley bilang Joe itu pria yang brengsek karena cuma ngomong doang bisanya. Oleh karena itu Penn Badgley ngerasa kalau Joe ini adalah karakter yang paling buruk dan meskipun dia tobat juga gak bakal membantu. Sang produser sekaligus penulis You juga bocorin kalau Penn Badgley bahkan pernah ngehubungin dia buat mastiin Joe itu gak punya happy ending buat dirinya nanti. Do you want him dead? If Peach still has a problem, I won't let her get in the way of us, Beck. Selanjutnya ini ada Katherine Heigl di film Knocked Up. Mainin peran Alison Scott di Knocked Up sebagai seorang wanita yang tengah hamil gara-gara one night stand. Katherine Heigl merasa kalau karakternya ini gambarin seorang wanita secara negatif. Di film komedi yang dirilis pada tahun 2007 ini, Katherine Heigl beradu akting dengan Seth Rogen. Di sebuah wawancaranya dia pernah bilang kalau peran yang dia ambil ini adalah rada seksi. Juga ngegambarin wanita yang cerewet, serius yang gak ada humorisnya sama sekali, dan juga kaku. Sementara itu malah prianya digambarin dengan lovable, konyol dan suka bersenang-senang. Dia juga nambahin karakter yang dia peranin gak ada hal yang menyenangkan, tapi meskipun begitu dia gak benci sama filmnya. This is Allison. I don't know if... Oh, yeah, Allison. What's up? She like it the way you dictate. Selanjutnya Daniel Craig di film James Bond. Beda halnya dengan Sean Connery yang emang benci banget sama peran James Bond yang bikin dia terkenal. Daniel Craig malah adalah orang yang ngefans sama film-film James Bond dan seneng akting menjadi James Bond pada awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia jadi bosen dengan karakter ini. Di dalam sebuah wawancara untuk promosi Inspector di tahun 2015, Daniel Craig ditanya apakah Doi bakal James Bond lagi ke depannya, dan Doi pun menjawab, "Sekarang kayaknya gue lebih suka mencahin gelas ini dan menyayat pergelangan tangan gue aja." Craig juga nyebutin kalau dia bikin filmnya lagi itu karena uang yang dia dapat. Dan ya beneran aja, Doi meranin lagi di tahun 2021, No Time No Die. Sama halnya juga dengan Sean Connery, Daniel Craig juga masih peduli banget sama franchise dari James Bond. Walaupun begitu dia nggak bakal peduli saya yang bakal gantiin dia nantinya, tapi dia mau ninggalin peran ini dengan akting perpisahan yang lebih baik. Yang mana dia lakuin di film No Time No Die. It's not my fault you're so insecure. Selanjutnya Blake Lively di film Gossip Girl. Nah, yang kedua tadi ada Ryan Reynolds. Sekarang ada istrinya nih, Blake Lively. Wanita kelahiran 25 Agustus tahun 1987 ini menjadi salah satu aktris yang terkenal di Hollywood. Peran yang kita bahas malahan ketika dia masih memulai karirnya, yaitu sebagai Serena Vander Watson di acara TV Gossip Girl.
Semakin besar dan semakin terkenal perannya di Gossip Girl bikin peran dia begitu melekat dan seolah-olah orang ngelihat pesona asli Blake Lively sama seperti Serena van der Woodsen. Pada wawancaranya di tahun 2015 dia bilang kalau hal yang aneh banget ketika orang-orang ngelihat dia seakan-akan kenal dekat padahal mah enggak. Dia nggak pernah bakal banggain jadi orang yang secara sengaja ngasih narkoba ke orang lain sampai overdosis dan nembak seseorang dan juga tidur dengan pacar orang lain. Emang problematik sih ya karakter Serena van der Woodsen ini. Hi, Bart. Where do you think you're going? The girls and I thought we'd hit up One Oak, then maybe... Selanjutnya Reggie Jean-Page di film Bridgerton. Mungkin gak ada yang dapat peningkatan karir yang begitu tinggi dari series Netflix. Ya, Bridgerton selain Reggie Jean-Page, di series ini dia meranin Seamus Beckett, Duke of Hastings. Peran aktor yang akrab disapa Page ini sendiri disambut hangat oleh hampir semua orang yang menyaksikan seriesnya. Gak cuma itu aja, Doi juga dapat penghargaan di ajang NAACP sebagai aktor terbaik. Tapi sayangnya sih setelah season 1 berakhir, Page nggak comeback lagi. Malahan dia meranin karakter yang lain. Dan dalam sebuah wawancara di acara Red Carpet buat The Gray Man, Doi berbicara soal ketidaksukaannya sama peran ini. Sambil memuji perjalanan kisah karakter yang telah dilaluin ini, dia bilang dan ngingetin kalau karakter Simon Beckett ini bukan pria yang baik, malah terkesan mengerikan. Ditambah juga katanya itulah salah satu yang menyebabkan Doi nggak mau balik lagi ke peran itu dan ngerasa kalau kisahnya itu berakhir di situ aja. You will never find. You don't need to see his identity. You can go about his business. Terakhir ada Alec Guinness di film Star Wars A New Hope. Star Wars sudah menjadi salah satu franchise yang paling besar dan sukses di dunia film dan sampai sekarang masih terus ada film maupun seriesnya. Yang terakhir tentu aja Mandalorian yang diperanin sama Pedro Pascal. Tapi ternyata ada satu orang yang benci sama peran di franchise Star Wars. Orang itu adalah Alec Guinness. Bukan cuma benci sama perannya sebagai Obi-Wan Kenobi, tapi dia juga ngejek-ngejek karakternya ini. Pas filmnya terkenal, banyak orang yang begitu obsesi dengan filmnya. Justru inilah yang bikin Alec Guinness menjadi benci. Alec Guinness yang sebenarnya bukan orang yang suka dengan film sci-fi. Dalam sebuah wawancara dia nganggap kalau dialog dalam film Star Wars kayak sampah dongeng. Dan yang paling Alec Guinness nggak tahan adalah dia udah ngebangunin karirnya sejak lama tapi malah dikesampingkan dengan kesuksesan film Star Wars. Itu dia tadi beberapa aktor dan aktris yang justru malah benci sama peran mereka sendiri. Malah ada yang udah menjadi ikonik ya, tapi ya orang punya alasan masing-masing kok.